Anies Baswedan, bakal calon Presiden Nasdem, PKS, dan Demokrat diprediksi bakal kalah telak di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan perolehan suara di bawah 10%. Menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA di 5 provinsi terbesar di Indonesia periode Mei tahun 2023, Anies akan kalah dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di dua wilayah tersebut. Survei menyatakan elektabilitas Anies di Jateng hanya 4,3%, sementara Ganjar 55,2% dan Prabowo 20,4%. Jadi, lebih separuh masyarakat Jateng itu pilih Pak Ganjar, Pak Prabowo ada 20,4%, Pak Anies 4,3%, ujar peneliti LSI Denny J.A. Ardian Sopa dalam konferensi pers LSI tentang 4 pertarungan Pilpres 2024 yang disiarkan secara daring, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Sedangkan di Jatim, elektabilitas Anies yang terekam LSI yaitu sebesar 8,2%. Sementara Ganjar unggul dengan 35,3% dan Prabowo 20,2%. Di 3 provinsi terbesar lainnya, yaitu Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara, Prabowo diprediksi menguasai ketiga wilayah itu. Prabowo memimpin di Jawa Barat dengan elektabilitas 29%, disusul Anies dengan 26,3%, dan Ganjar 15%. Kemudian, di Sumatera Utara elektabilitas Prabowo mencapai 50%. Ia unggul jauh dari Anies yang memperoleh 32,6% dan Ganjar dengan 16,2%. Prabowo diprediksi juga unggul jauh di Banten dengan elektabilitas 48,2%. Sementara Anies dengan 17,5%, dan Ganjar hanya 4,3%. Selain itu, LSI mengungkap pemilih Partai Gerindra lebih militan mendukung Prabowo Subianto ketimbang pemilih PDIP dalam mendukung Ganjar Pranowo. Dalam hasil survei calon presiden segmen pendukung partai politik, angka pemilih Gerindra yang mendukung Prabowo di Pilpres mencapai 81,3%. Sementara pemilih PDIP yang mendukung Ganjar 69,7%. Kemudian, elektabilitas Anies dari pemilih Nasdem sebesar 58,5%. Kemudian, Prabowo diprediksi bakal unggul di pemilih Partai Golkar, PKB, dan PPP. Sedangkan Ganjar hanya unggul di pemilih PDIP. Adapun survei dilakukan pada 3 sampai tanggal 14 Mei tahun 2023 dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,9%. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terhadap 1.200 responden.